Batam TV, inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir di sini di tengah-tengah adik-adik semua. Tentunya di hari Jumat yang penuh berkah, dan mudah-mudahan acara kita hari ini juga diberkahi. Saya sebelum masuk pembahasan kita hari ini, saya ingin bertanya dulu, apa kira-kira cita-cita adik-adik ke depan? Oke, jadi orang sukses. Ada yang mau jadi pilot? Kenapa? Ada yang mau jadi dokter? Mungkin ada yang mau jadi seperti Pak Sira. Oh, ada Pak ternyata. Oke. Apapun nanti ke depan adik-adik mau menjadi pilot, mau menjadi dokter, mau menjadi guru mungkin, karena melihat ibu guru dan bapak guru mengajar setiap hari ke adik-adik semua sehingga termotivasi untuk menjadi guru. Apapun itu, tentu saya, bahkan mungkin Pak Sira, Ibu dan juga negara Indonesia ini sangat mendukung bagaimana ke depan adik-adik semua menjadi orang yang sukses, orang yang bermanfaat, dan juga orang-orang yang bisa memberikan kontribusi banyak bagi negara kita ini. Tapi tentu saya ingatkan, ketika nanti menjadi seorang yang sukses, menjadi pilot, menjadi dokter, harus menjadi seseorang yang kuat dan juga sehat. Jadi pilot harus pilot yang kuat dan juga sehat, dokter harus kuat dan juga sehat. Kenapa? Karena kuat dan sehat itu penting adik-adik semua. Kalau misalnya kita sekarang hari ini kita tidak mempersiapkan hal itu, maka ke depan apakah kita bisa bekerja secara maksimal? Enggak. Kalau misalnya kita sekarang hanya foya-foya, tidak mempersiapkan ke depan, tidak memakan makanan yang bergizi, misalnya sekarang jaganya sembarangan, maka nanti ke depan akan menjadi pilot yang sakitan, tidak akan menjadi dokter yang kuat, tidak akan menjadi dokter yang sehat. Gimana sih caranya agar kita bisa dikuat dan sehat? Tentu kita harus memakan makanan yang bergizi. Apa akibatnya kalau misalnya kita sekarang tidak memakan makanan yang bergizi? Ya, selain sakit, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, adik-adik ketika nanti menikah akan melahirkan keturunan atau generasi yang bermasalah terkait kesehatan. Tentu itu sangat dihindari, dan tentu pemerintah juga tidak ingin hal itu terjadi kepada adik-adik semua, karena adik-adik semua ini adalah generasi penerus. Ya, siap ya? Hari ini mempersiapkan untuk masa depan yang cerah? Oke, nah kali ini kita akan membahas terkait stunting. Kira-kira ada yang udah tahu stunting itu apa sih? Ada yang bilang pendek, apalagi? Gangguan pertumbuhan. Oke, nanti kita akan konfirmasi kepada narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita kali ini ya, dengan mengangkat tema kupas tuntas stunting, inilah catatan redaksi. Oke, tentu telah hadir dua narasumber
DPRD Provinsi Kepri. Halo Bapak. Halo. Oke, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, tadi sudah menyapa adik-adik Ya, semua. sudah. Oke, dan juga ada Ibu Anissa Putri Junita selaku Kepala Seksi Kesga Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Halo Ibu. Halo Pak Putri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Artinya kita membahas stunting di depan anak-anak generasi penerus ini cocok ya Bu ya? Alhamdulillah ya, ini adalah anak-anak remaja yang bakal nanti menjadi seorang bapak dan ibu ya tentunya. Oke, Iya. siap. Artinya cocok sekali ya. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Mungkin saya langsung ke Ibu Anissa. Saya panggil Ibu Anissa aja Bu ya? Iya, boleh. Iya. Boleh Anissa. Ibu Anissa, mungkin tadi juga sudah saya singgung sedikit ke adik-adik semua apa itu stunting. Dan ternyata mungkin ada beberapa yang belum mengenal itu stunting apa. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami semua stunting itu apa sih Bu? Baik, terima kasih. Pertama-tama adik-adik semua sudah sarapan belum? Sudah sarapan. Ada nggak yang nggak biasa sarapan pagi? Ada. Kenapa? Tapi nanti jam-jam 9, jam 10 makan ya. Iya, ada sarapan penting. Baik, tadi Mbak Putri sudah menjelaskan sedikit tadi ya tentang apa itu stunting. Sekarang kita memang sedang menggalakkan untuk penurunan stunting ya. Kita inginkan tidak ada lagi generasi-generasi yang stunting ya. Tadi sudah bagus tadi ya, ada yang bilang stunting itu pendek ya. Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, jadi tapi tidak semua pendek itu stunting adik-adik ya. Nah ya, tidak semua yang pendek itu stunting ya. Ada seperti misalnya ya, ada yang apa kayak artis-artis kan ada kan ya, yang itu pendek itu memang sudah namanya standar gitu. Dia memang kelainan bawaan ya untuk pertumbuhan. Nah, stunting yang kita bahas di sini adalah gagal tumbuh ya, gagal tumbuh ya, mulai karena dari kronis ya sudah lama sehingga dia mengganggu perkembangannya. Ditandai dengan tadi ukuran tubuhnya ya tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Kemudian apalagi? Kemudian perkembangan otaknya juga ya, tidak, misalnya dia harus bisa menjawab soal ini tapi dia lambat gitu ya, nggak bisa jawab soal itu gitu. Nah itu karena salah satunya dari stunting ya. Kemudian apalagi? Kemudian tadi ditandai dengan sering sakit ya. Jadi dia makanya kenapa pemerintah ya kita supaya bebas stunting. Jadi anak-anak generasi sehat ini bisa bebas stunting. Kemudian tampilannya, kalian suka kan artis-artis mana yang kalian suka? Oh yang perempuannya Korea. Kalau pemain bola, pemain sepak bola pasti yang tinggi-tinggi kan? Oh iya, yang larinya bisa cepat gitu kan? Jadi kita ingin supaya generasi kita tinggi-tinggi, ya. Jadi tidak yang kerdil-kerdil, yang pendek-pendek. Kita lihat Korea itu sama seperti kita, ya. Coba lihat 10 tahun, 20 tahun sebelum itu sama, tapi mereka bisa meningkatkan gizi kemudian tinggi-tinggi semua. Kalian lihat kan idola-idolanya. Nah, kemudian Jepang juga sudah mulai karakternya itu sudah tinggi-tinggi semua. Asia sudah mulai tinggi, kita juga bisa seperti itu, gitu ya. Oke, artinya yang paling ciri-ciri stunting yang paling terlihat itu pendek kalau dari secara luarnya ya, kemudian dari dalamnya kognitifnya ya, pikirannya apa namanya itu, kepintarannya, kecerdasannya, kemudian nanti sakit-sakitan. Nah yang itu yang kita takuti ya, karena apa? Nanti dampaknya anak-anak ini ya, teman-teman adik-adik semuanya akan kesulitan bahkan sampai ke ekonomi nantinya. Kalau kerjaan ya, kalau kita lihat syarat-syarat misalnya mau jadi pilot berapa tingginya, ada kan? Mau jadi pekerjaan sesuatu tertentu kan ada tinggi badannya. Nah itu juga kan akan mengurangi ya, sehingga belum lagi bicara kualitas dari misalnya mengerjakan soal-soal ya, kan banyak juga yang gara-gara ya tadi ya, karena tadi kognitifnya tidak bisa menyelesaikan, bahkan putus sekolah. Kalau putus sekolah juga susah dapat pekerjaan seperti itu ya, karena pemikirannya berbeda dengan anak-anak itu ya, kognitifnya, kecerdasannya, penurunan kecerdasannya. Nah tapi adik-adik yang sekarang masih remaja ini bisa dikejar pada saat nanti
pubertasnya. Sehingga stunting itu pada saat pubertas itu yang kita kejar. Pubertas itu umur berapa? 10 belasan ya, sebelum 17-an, bahkan 17-an lebih. Itu bisa dikejar kalau olahraga, main basket, berenang ya. Itu bisa dikejar dari pubertasnya. Tapi kalau untuk stunting dari awalnya itu sudah terkait 2 tahun pertama. Oke ya. Oke. Tadi Bu Anissa juga menyebutkan stunting. Artinya stunting dengan stunting itu sama atau berbeda? Ya, beda. Tadi kan kalau stunting tadi karena kekurangan atau gagal memenuhi pada saat ibunya hamil, itu nutrisinya kurang ya. Kemudian pada saat lahir juga tidak diberikan ASI ya. Diberikannya apa? Susu formula ya. Susu yang terbaik adalah susu ASI ibu ya. Sekarang kita lihat ada kemarin berita bangga anaknya gendut gitu, gemuk, makanya banyak yang obes di sini ya, banyak yang obes. Tapi teman-teman jangan sampai adik-adik ya, katanya makin berlomba-lomba itu malah yang kalau anak ASI dia itu nggak akan gemuk, dia kalau gemuk pun dia padat. Nah makanya ASI itu menyesuaikan. Nah ya, jadi generasi, nah bapak-bapak ini nanti kedepannya kan ya kan menjadi bapak-bapak nggak ya ya harus mendukung ya. Jadi standar, kalau standar tadi yang saya bilang contoh, misalnya kalau saya bisa sebutnya uji baba misalnya ya. Terus apa lagi? Nah ya, jadi ya tipe-tipenya itu memang dia pendek itu memang sudah kelainan bawaan tulangnya. Tapi secara otak kecerdasan kan pintar ya, bisa jadi artis, bisa. Nah kalau stunting itu tadi dia karakteristiknya pendek, kemudian tadi gagal tumbuh dan gagal kembang. Kembang itu adalah kognitif yang termasuk perkembangannya dan sakit-sakitan. Kita kan nggak mau dong. Anak-anak remaja muda kalian ini adalah usia, kalau di siklusnya kesehatan ini usia yang paling prima, usia yang paling kalau kena hujan, panas itu nggak apa-apa, masuk angin itu nggak apa-apa. Kalau usia kita ya pasti ya, saya udah mulai dikit-dikit masuk angin sakit. Kalau teman-teman nih, adik-adik nih, ini adalah masa-masa puncaknya kalau secara di ini rata-rata umur ya, usia itu remaja paling tahan, daya tahan tubuh paling tinggi di usia inilah. Makanya tadi saya dengar Pak Siro juga bilang, kalian jangan banyak ini main-main atau apa, bekerja artinya berinovasi, belajar, karena di masa-masa ini memang masa-masa kalian itu survive-nya tinggi sekali. Makanya ekskulnya diperbanyak, nggak akan cepat sakit. Harusnya remaja yang sehat itu nggak akan gampang sakit pada usia remaja. Jadi kalau ada anak remaja yang sakit, harus bertanya kan ada apa ini? Mungkin kurang tidur ya, banyak begadang ya. Nah, harusnya kalian di usia ini adalah usia sangat-sangat produktif dan sangat-sangat maksimal untuk derajat kesehatan kalian. Seseorang yang kuat dan juga Hanya untuk stunting sendiri penyebab. jadi pilot harus pilot yang kuat dan juga sehat, dokter harus kuat dan juga sehat. Kalau penyebabnya itu banyak ya, yaitu pertama di sini ya, karena dari pertama pada saat kehamilan dulu nih ya, pada saat kehamilan si ibunya kurang nutrisi. Apalagi ada ibu-ibu yang pada saat hamil usianya masih remaja, membutuhkan nutrisi, ya, karena usia remaja itu masih membutuhkan nutrisi. Terus dia akan punya bayi di dalamnya, bayi juga butuh. Jadi akhirnya tarik menarik, rebutan. Dua-duanya hasilnya nggak akan bagus. Pertama si ibu akan anemia, si anak pun akan nggak maksimal, ibarat kue kita rebutan, benar nggak? Ya, jadi itu kenapa konsepnya nggak boleh ya terjadi pernikahan usia dini atau apalagi kehamilan. Ya, jadi pertama satu, karena dan proses hamilnya sudah kurang gizi. 1000 HPK namanya, 1000 hari pertama kehidupan, bukan kelahiran ya, kehidupan, jadi mulai bayi, mulai janin. Sudah kurang nutrisinya, itu sudah lah dia pendek lah, kecil kan lahirnya. Pada saat lahir itu dia kurang dari 48 cm. Itu adalah indikator pertama penting dalam stunting. Begitu bayi lahir, ya, adik-adik mungkin punya adik lagi mungkin ya, atau saudara, begitu lahir, bayinya itu kurang dari 48 cm. Itu kalau dia sudah cukup bulan ya, kecuali prematur. Tidak menjadi dokter yang Kalau kuat. sudah cukup bulan, 9 bulan, lahirnya kurang dari 48 cm. Hati-hati.
jatuhnya takut stunting. Tapi saya melihat sekarang kecenderungan karena dengan gizi yang bagus, ya kesehatan itu biasanya bayi-bayi sekarang lahirnya yang cukup bulan, 9 bulan itu 50 ke atas. 52, yang laki-laki 54, alhamdulillah itu dipertahankan. Nah kadang-kadang sudah lahir pun sudah bagus. Pada saat 2 tahun pertama itu gagal. Gagalnya apa? Ya dikasih sufor tadi, nggak dikasih ASI. Kemudian belum 6 bulan udah dikasih makan makanan, kemudian jajan-jajan. Sehingga yang dimasuk itu inteknya gizinya tidak bagus, padahal periode yang paling emas, masa emas itu kan 3 tahun pertama. Dan stunting ini 2 tahun saja, adik-adik untuk memperbaikinya dikasih masa 2 tahun saja. Makanya sekarang tuh kejar-kejar adik-adik minum tablet apa? Padahal supaya tidak ada ininya. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ada yang lemas dia. Nah itu bicara melahirkan ini. Kemudian keturunan bicara pada saat pola makannya, pola pengasuhannya. Belum lagi bicara sanitasi. Jadi kesehatan hanya punya kontribusi 30% saja untuk stunting sebenarnya. Ya, lebihnya penyediaan buah-buahan bagaimana, ya kan? Air bersih, sanitasi. Coba di sini ada nggak yang di rumahnya tidak ada WC? Nggak ada. Atau rumahnya airnya kotor, keruh, ada nggak? Ada? Ada? Oh, ada. Atau berbagi ini, sumur umum. Ternyata masih ada. Nah ini yang membuat salah satu faktor-faktor kenapa ketersediaan juga kalau di kampung-kampung ya makan sayur, buah, daging itu susah, sehingga ya sulit, makanya nutrisinya kurang, jadilah pendek, stunting, seperti itulah secara umum ya adik-adik sekalian ya. Jelasannya ini secara umum biar mudah dimengerti ya, seperti itu. Untuk jumlah balita yang stunting sendiri di Kepri saat ini ada berapa? Kalau sekarang sudah terjadi penurunan ya. Kalau dulu itu untuk data ya, kalau dulu itu kita sekitar tahun 2021 itu ada 6.926 anak stunting. Nah tahun ini kita ada 4.545, turun, alhamdulillah turun. Ya, siap ya. Hari ini mempersiapkan untuk masa depan yang cerah. Oke, nah kali ini kita akan membahas terkait tingkat terbaik ya penurunan stuntingnya di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu dong kita semua. Nah, makanya saya senang sekali kalau bicara stunting. Saya di bidangnya memang stunting dan kesehatan keluarga gitu kan. Jadi ngomongnya agak banyak ya tentang stunting. Senang sekali apalagi muaranya ini berbicara dari adik-adik ini. Jadi kalau kalian sudah mengetahui, oh saya berarti nanti harus makan tambah darah, oh tidak boleh anemia, oh berarti nanti kalau saya hamil harus gizinya harus bagus untuk anak, makanya harus bernutrisi, saya harus berikan ASI eksklusif. Insya Allah itu kita akan zero stunting kalau semua sudah memahami seperti itu. Ditambah nih anak-anak cowoknya sebagai bapak mendukung, ya mendukung, jangan nanti nggak mendukung ya, malah merokok ya uangnya untuk tabungan untuk beli susu anak jadinya nggak bisa gara-gara ya rata-rata seperti itu terjadi ya. Alhamdulillah makanya saya senang sekali bicara stunting itu sudah dimulai dari remaja karena nanti ini cikal bakal. Iya, cocok ya cara biasa kita. Pak Sina, tadi disebutkan bahwa mungkin data stunting di Kepri ini saat ini sudah mencapai 4.000 itu turun dari sebelumnya 6.000. Pangkat tema kupas tuntas meskipun stunting ini lancar tentang redaksi. 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu akan berdampak bagi Kepri khususnya anak-anak yang terkena stunting ini seperti apa nantinya? Oh iya, terima kasih. Stunting ini membahayakan ya, baik secara kesehatan maupun bagi negara kita. Negara ini tidak mungkin maju kalau generasinya tidak sehat. Sehat dalam konteks yang disebut bukan tadi itu dari sisi kesehatan. Ya. Kalau masyarakatnya tidak berkualitas,
maka negaranya juga tidak berkualitas, pasti tidak maju. Maka coba lihat negara-negara yang sulit sekali maju, khususnya di benua-benua Afrika itu, karena memang kondisi lingkungannya buruk. Lingkungan buruk ini berpengaruh terhadap kesehatan, tidak punya jamban, tidak punya air bersih. Itu semua faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat suatu bangsa. Maka ada negara maju yang sangat cepat maju karena masyarakatnya berkualitas. Bahkan adik-adik sekalian kalau belajar soal kemajuan negara-negara di dunia, itu ada satu negara bahkan bayinya itu di subsidi pemerintah, dipelihara pemerintah. Mulai dari kebutuhan gizinya, semuanya disediakan gratis oleh negara. Sampai dia umur lebih kurang di atas 5 tahun. Jadi 1 sampai 5 tahun perkembangan gizinya itu langsung dimonitor oleh negara. Itulah negara yang kalian kenal dengan nama Israel. Ya. Tahu penemu-penemu teknologi, perusahaan-perusahaan besar berteknologi tinggi, itu rata-rata SDM-nya dari Israel. Ya. Jadi saya pelajari itu ternyata memang pola asuh menentukan untuk kemajuan suatu bangsa. Jadi bukan soal angka 6.000, 4.000, stunting tetap ancaman. Tapi pemerintah tidak bisa mengumumkan kalau tidak ada kerjasama. Nanti kalian ini dikasih gizi tapi malas makan, tidak mau konsumsi, pikirannya ke mantan, kacau, bucin, sudah semua tak enak. Kalau sudah terkena virus bucin itu semua tak enak. Jangan dahulukan kesehatan pribadi dulu, ya. Itu masa depan loh. Kita ini hidup di negara ini bukan untuk diri sendiri. Tidak boleh. Kita ini bernegara untuk kemajuan dan kepentingan bersama. Kalau anak-anak kami ini sakit 10, 20, 30 tahun lagi ke depan, bahkan mencari ketua RW yang sehat itu udah susah. Ketua RT, RW, seperti ibu kasih kesehatan kita. Kalau stunting mana bisa jadi kasih? Saya stunting, nggak bisa jadi anggota DPRD. Terus yang melayani Pangkat tema, kupas tuntas stunting, inilah catatan redaksi. Stunting ini ancaman. Mudah-mudahan ke depan stunting ini terus turun. Jadi ada kerjasama pemerintah dan juga masyarakat untuk sadar sehat. Oke. 4.000 di Kepulauan Riau, 4.000 lebih. Di tengah pasifnya pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur, miris sudah Pak dengan jumlah balita yang terkena stunting, anak terkena stunting itu. Karena ini multidimensi persoalan stunting ini, kita bereskan misalnya lingkungannya, tapi masyarakatnya tidak ikut bertanggung jawab terhadap dirinya, ini juga sulit. Maka adik-adik sekalian, jadilah pelopor untuk kesehatan di lingkungan keluarga dulu. Ya, kebersihan rumah, lingkungan, kebersihan makanan, itu jadilah penggeraknya. Coba lihat ya, India itu negara, salah satu negara maju berkembang tapi miskin, tergantung menyebutnya di kota mana. Ya. Kalau sebut kota Mumbai, maju dia. Tapi kalau sebut kota Prakas, miskin dia. Gitu. Atau sebut misalnya Tamil Nadu, itu antara miskin dan maju. Kenapa? Di India orang lebih banyak punya handphone daripada punya jamban. Orang
lebih suka lebih mau beli handphone daripada dipinjamkan. Itu di India. Maka di India ada program, siapa yang masuk ke WC itu dibayar negara. Apa kabarnya? Kalau di Indonesia tidak bayar. Alhamdulillah baik ya, tadi sudah Sekarang menyapa dari semua. Oke. Dan juga ada Ibu Anissa Putri Juni. Budayanya tidak boleh ada toilet di dalam rumah, bikin sial katanya. Itu budaya. Tidak boleh ada kotoran. Tapi sekarang pemerintahnya lagi gencar ya untuk menyadarkan masyarakatnya tentang sanitasi yang sehat. Jadi sekarang sudah disediakan di tempat-tempat umum itu toilet umum. Tapi masih juga buang airnya bukan di dalam, di samping. Jadi program siapa yang mau masuk dibayar itu cukup berhasil. Inilah pentingnya pemerintah kita punya akal yang sehat ya. Akalnya sehat, waras, kemudian cerdas mencarikan jalan keluar. Ini mesti pemerintahnya tidak kena stunting. Kalau kena stunting itu dibiarin aja, terserah kalian mau buang di mana. Mau mati-matilah, gitu ya. Itu pemerintah yang stunting. Nah, jadi bukan cuma masyarakat yang stunting, ada juga pemerintah stunting. Dia tidak pedulikan nasib masyarakatnya. Gitu. Oke, pemerintah stunting. Sejauh ini dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa upaya untuk menurunkan stunting di Kepri? Iya, terima kasih. Jadi kita memang sudah Artinya kita berupaya membahas mulai stunting dari di depan anak-anak generasi penerus ini cocok ya Bu ya? Apabila misalnya ini adalah anak yang mau kita berikan, tapi masyarakatnya nggak paham, ya, tidak teredukasi dengan baik sehingga kita kasih tablet tambah darah, kita suplai itu. Adik-adik kan sudah ini ya, dikasih kan tablet tambah darah kan. Tapi kalau yang nggak ngerti apa gunanya ini untuk apa sih, nggak ada pemahaman, nggak ada kesadaran, ya udah dibuang atau pura-pura minum. Banyak tuh yang begitu. Bahkan ibu hamil juga begitu. Ibu hamil itu ya, kalau kita tidak edukasi, jadi penyuluhan itu sangat penting, terutama seperti ini edukasi salah satunya. Jadi kalau sudah paham, sudah mengerti, tahu pentingnya, makanya mau benar ya, benar kan begitu ya? Sekarang sudah paham ya? Sudah sedikit sudah paham. Jadi satu, pendidikan kesehatan, penyuluhan ya pada adik-adik, terutama ini pemahaman dulu deh bahwa stunting itu bahaya, stunting itu merugikan. Ayo kita sehat. Gimana caranya? Makan nutrisi yang bagus, minum tablet tambah darah, terutama perempuan, karena perempuan apa? Mengalami masa haid. Yang laki-laki pakai haid nggak? Jadi kenapa prioritasnya itu adalah tablet tambah darah kepada remaja putri, tapi remaja putra boleh, adik-adik boleh. Jangan-jangan ini ada anemia nih. Kalau ngantuk-ngantuk belajarnya ya, lemah-lemah, kering lesu ya, jangan-jangan anemia. Beneran ini ya. Tapi karena program pemerintah sementara masih menjaga kepada yang prioritas, yaitu remaja putri dong, karena remaja putri mengalami masa haid ya, darahnya kan keluar, harus diganti dengan tablet tambah darah. Makanya tambah darah supaya pada saat minum kita tidak anemia. Nah seperti itu upaya-upayanya. Kemudian juga kita ya tadi jamban, penyediaan jamban kalau nggak punya jamban, kemudian air yang sehat. Air yang sehat itu tidak berwarna, tidak berbau dan tidak pintar ya, jadi benih ya, seperti itu air yang sehat. Kemudian apalagi sarana-sarana tadi ya, transportasi, bagaimana makanan bahan pangan ya masuk, bisa diakses, bisa dibeli gitu ya. Kemudian apalagi mulai dari yang tadi remaja ini ya, suplai tadi tambah darah, tablet tambah darah kita suplai, kemudian juga pembenahan ya, dan semuanya juga tadi multidimensi, multisektor tadi Pak Sira bilang tadi permasalahan ini. Jadi tidak semata-mata kesehatan belaka, ya, masalah edukasi parenting lagi ya, orang tuanya harus diberikan edukasi tentang bagaimana pengolahan makanan yang betul ya. Kadang-kadang salah pemberian makanan juga gitu kan, belum waktunya sudah dikasih makan, sudah dikasih pisang dan sebagainya gitu. Kemudian pemberian bantuan-bantuan juga sifatnya ya kita memberikan bantuan, tetapi yang paling penting adalah kesadaran teman-teman, kesadaran masyarakat bahwa pentingnya mencegah stunting.
Nah tadi diberikan Pak Sila bilang negara di Israel sana ya, di mana? Di Yerusalem ya. Saya baru pulang kemarin dari sana, di sana itu di Tel Avivnya kan, mereka ya memang hidupnya terjamin gitu ya, memang dijamin oleh negara. Mereka juga istilahnya pintar-pintar ya, karena mereka memang untuk paham bahwa generasinya ini yang akan menjadi pemimpin selanjutnya gitu. Jadi memang mudah gitu. Kemudian beberapa negara juga seperti Prancis ya. Jadi memang di sana itu sangat mendukung program-program. Kemudian negaranya juga mampu, negaranya juga tahu bahwa ini aset dan memprioritaskan. Sehingga ya insya Allah ya kalau kita bisa ya mudah-mudahan ke depan kita akan bisa membuat zero starting ya, tapi perlahan ya sepertinya, untuk tidak bisa langsung karena memang mungkin terkait dengan perekonomian bangsa dan sebagainya. Tapi kalau di Yerusalem itu memang semuanya udah ya itu juga gitu kan, karena mungkin sudah disuplai juga dengan negara-negara Amerika dan sebagainya, mereka juga seperti itu. Saya rasa tidak ada salahnya kita mencontoh ya, melihat beberapa negara yang sudah berkembang dan ini mulai generasi dari generasi yang adalah harapan kita gitu ya. Keren sekali. Nanti saya akan teruskan ke Pak Sira. Pemirsa jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar, tetap di catatan redaksi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di catatan redaksi. Tadi sebelum kita break, menarik sekali bahwa memang upaya-upaya tadi sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri, dan juga ada beberapa negara yang mungkin sudah menerapkan bisa dibilang perhatian khusus untuk anak-anak, khususnya balita sendiri. Mungkin Pak Sira, apakah mungkin itu juga bisa diterapkan di Kepri? Seperti apa yang diterapkan di Israel, mungkin tadi yang Bapak sebutkan bahwa balita sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, subsidi. Mungkin kita dengan pendekatan lain ya, karena penduduk di sana itu 5 juta. Pada saat lahir 5 juga juta. tidak berikan Kita ASI, ya, diberikannya apa? 270 juta. Susu Banyak kali yang formula, ya, diurus. susu yang terbaik adalah susu Sementara negara kita sedang giat-giatnya membangun, jadi anggarannya banyak digunakan untuk membangun. Makanya banyak yang obes di sini ya, banyak yang obes. Tapi kalau mau cepat negara ini maju, seperti cita-cita tadi Mbak Putri, bagaimana pemerintah semua usia bayi 1 sampai 1000 hari itu gizinya dipenuhi negara. Bisa, bukan tidak bisa. Tapi kalian ini belajar sungguh-sungguh supaya nanti lulus menjadi orang yang cerdas, berkualitas, produktif, negara kita pasti maju. Karena masalah itu makin hari makin bertambah. Kalau kita tidak lebih pintar, lebih cerdas, maka kita tak bisa mengatasi masalah. Jadi kalau kemajuan teknologi tidak bisa kita kalahkan dengan kemajuan akal, maka kita sulit maju. Kalau sekarang zamannya 4.0, pernah dengar? Teknologi sekarang, dunia sekarang sudah masuk dalam revolusi 4.0. Harusnya akal kita 5.0. Kalau 4.0 berarti kita sama aja sama teknologi. Karena ada yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi, yaitu apa? Apa itu yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi? Budi pekerti, akhlak, adab, itu yang membuat kita bisa lebih cepat maju dari negara lain. Karena ilmu tanpa akhlak, tanpa adab, dia tidak bisa menjadi apa-apa. Ya, tidak bisa. Kenapa? Kalau dia punya ilmu, tapi dia tidak punya akhlak, ilmunya digunakan untuk merampok bank. Digunakan untuk apa? Jadi teroris. Itu ilmu yang tidak dibekali dengan akhlak dan adab. Jadi jangan bilang yang penting saya pintar, Pak. Tidak, kamu pintar tapi kerjanya menipu orang,
merugikan negara. Tidak boleh. Inilah kelebihan kita, karena di sekolah kita diajarkan tentang ilmu budi pekerti, akhlak, adab. Ini yang bikin ilmu kita bisa lebih bermanfaat. Gitu. Oke. Artinya ada pendekatan lain yang bisa diterapkan di Kepri apa untuk mencegah atau menurunkan angka stunting sendiri dengan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh negara yang tadi sudah Bapak sebutkan. Ya, jadi salah satu intervensinya tadi disebutkan ada intervensi gizi. Bagaimana Pak kalau ekonomi kami sulit untuk memenuhi gizi yang seimbang? Oke, yang seperti itu kasusnya bisa dibantu negara. Jadi fokus negara menolong dan membantu masyarakat yang kurang mampu dulu. Yang mampu silakan penuhi gizinya sendiri, gitulah. Oke, Bu Anissa, tapi stunting ini apakah bisa disembuhkan? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya Mbak Putri. Pertanyaan dari banyak orang ya. Apakah stunting itu bisa sembuh sih? Ya. Nah, bapak-bapak ini kalau 2 tahun pertama jangan mau jadi bapak-bapak diabaikan atau terlewatkan, Ya. dia tidak akan kembali lagi normal. Walaupun masih bisa dikejar, tapi kalau dikejar itu nggak sama speednya, nggak bisa sampai maksimal yang normal. Makanya 2 tahun pertama adalah masa-masa genting. Begitu lahir, tadi saya bilang panjang badannya kurang dari 48 udah diintervensi, harus ke posyandu setiap bulan dicek. Ya, kadang-kadang makanya ini pendekatan remaja. Kalau saya bicara sama Bu Kader, beda lagi penekanannya di posyandu. Tapi adik-adik gak apa-apa, ingatin nih ya, posyandu kan ada posyandu remaja juga kalian ya, ada posyandu tuh. Jadi ditimbang, diukur tiap bulan. Kadang-kadang ketahuannya setelah udah kecolongan 2-3 kali gak ke posyandu, udah jatuh pada pendek, sangat pendek. Nah ini yang sulit. Kalau dari awal ya, dari awal kita rutin tiap bulan tuh bisa dilihat di KMS namanya ya. Di KMS itu di buku kalian nanti pulang kalau coba lihat buku KIA, lihat ini KMS, di situ ada per bulannya. Oh ini naik berat badannya, oh ini naik panjang badannya, bisa terlihat dengan ada garis hijau. Jadi kalau kita normal itu di hijau garisnya. Tapi kalau sudah mulai kuning, oranye bahkan merah, udah turun-turun itu udah harus dibawa rumah sakit. Nah itu yang masih kurang di kita, tidak terpantau, harusnya dipantau. Nah 2 tahun pertama. Selanjutnya saya bilang jadi irreversible, tidak bisa diperbaiki, ya. Tapi bukan berarti ya udahlah terima nasib lah, saya sudah stunting, enggak begitu ya ya, tidak begitu. Kan saya bilang tadi tetap dikejar, tetapi mungkin tidak sama kecepatannya. Tapi juga tidak artinya udahlah frustasi gitu kan, enggak seperti itu. Dan seperti itu, tadi seperti Pak Sira bilang, kita punya IT, teknologi kita sudah 4,0, harusnya di atas 5,0, bahkan di atas, karena kita punya budi pekerti, akhlak, iman, dan sebagainya. Itu nggak bisa kita akan. Zaman bisa ngomong robotik sekarang, ya diganti dengan robotik, tapi dengan budi pekerti adab, pakai adab dulu baru ilmu. Jadi orang berilmu tapi tidak beradab itu juga. Ya, tipe-tipenya itu ya. Salah, ya jadi adab dulu baru ilmu. Artinya ya benar, beberapa orang yang pintar tapi disalahgunakan seperti itu ya. Nah pembekalan itu dari awal tadi saya bilang pertanyaannya kenapa ini bisa nggak sih diubah apa stuntingnya itu jadi bisa pada saat 2 tahun pertama. Banyak juga pengalaman ya, bidan-bidan curhat ke saya, ibunya itu saya gimana anak saya dibilangnya stunting karena rajin ke posyandu, kemudian itu tuh hati-hati stunting banyak sekali, sekitar 80-90% itu anaknya dalam waktu 2 tahun langsung ke titik normal, langsung ke periode yang hijau karena tadi kita follow up, kita bantu. Tadi ada yang mau jadi dokter ya kan, ada yang mau jadi pilot ya, seperti itu. Kalian boleh bantu juga dari sekarang, sosialisasikan kepada teman-teman yang nggak ikut di sini gitu. Jadi itulah pentingnya 2 tahun pertama. Pentingnya lagi dari tadi masa apa hamil. Pentingnya lagi dari sekarang supaya tidak anemia. Jadi pada saat hamil itu sudah prima, sudah tidak tadi rebutan nutrisi seperti itu. Pemahaman mudahnya ya seperti itu. Jadi dikasih waktu 2 tahun saja untuk mengubah, tetapi setelah itu juga tetap dilakukan treatment ya, tetap dilakukan pencegahan. Tetap dilakukan
intervensi pencegahan supaya nanti tadi sampai masa pubertasnya tadi ya saya bilang tadi bisa dikejar dengan olahraga, renang, basket, main-main, pokoknya yang untuk aktivitas ya olahraga yang bisa tinggi badannya. Nah seperti itu. Jadi jangan putus asa juga nih pada teman-teman yang kata saya udah ibu stunting sedih deh saya enggak begitu. Jangan putus asa, tidak ya. Cuman memang kalau misalnya istilah 100 nilainya mungkin dia cuma bisa 80 ya. Jadi jangan give up, jangan dibiarin itu enggak juga ini PR bagi kita juga. Buat hebat untuk anak-anak yang sudah terlanjur dan tetap kita lakukan edukasi, tetap berikan intervensi, jangan sampai jatuh pada kondisi yang memperburuk. Kita pertahankan bahkan kita bantu untuk naik ya gitu. Seperti itu konsepnya. Masih membutuhkan nutrisi terus dia ada punya bayi dalamnya. Semua. Jadi harusnya harus menarik. Amin. Adik-adik, kalau saya bilang halo, adik-adik semua jawab hai. Kalau saya bilang hai, adik-adik semua bilang halo. Ya? Oke, saya coba. Halo. Hai. Halo, hai, halo. Masih konsentrasi ya? Masih semangat ya? Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke. Saya lanjutkan lagi Bu Anissa, mungkin stunting salah satunya itu terkait dengan pola makan karena gizi yang tidak terpenuhi tadi kepada mereka itu sehingga akhirnya menyebabkan stunting. Lalu pola makan seperti apa agar mencegah stunting sendiri? Nah ini juga poin yang paling penting adik-adik ya. Kamu adalah apa yang kamu makan. You are what you eat. So kalau kita melihat orang yang badannya ya gitu banyak makan apa gitu. Banyak yang makan instan-instan nggak? Nah ya. Kebetulan ya adik-adik masa remaja ini memang masa tadi saya bilang metabolisme tubuhnya bagus sehingga makan banyak pun belum nampak nih ya daripada usia yang 40 ke atas ya sama. Jadi pola makan tadi seperti pertanyaannya bagaimana ya makanan apa yang baiknya? Jadi makanan yang baik adalah memenuhi namanya 4 bintang. Kalau dulu 5 sehat ya, 4 sehat, 5 sempurna dan susu ya. Sekarang namanya 4 bintang ya. Susu juga tetap ya. Jadi karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah. Ya, jadi proporsinya itu isi piringku ya ada 35%-nya karbohidrat dan 35%-nya ya protein ya, nanti 30% itu sayur dan buah. Seperti itu makannya. Kemudian jangan makan junk food. Jangan makan yang instan. Ya, makan yang alami. Ya, masih banyak nih pasti saya yakin ya, pasti banyak makan yang instan. Terus nanti yang instan itu punya MSG itu bikin ketagihan. Ya, pasti sekali makan mie instan misalnya ya. Pasti bikin lagi ya. Benar nggak? Itu karena ada MSG itu bikin ketagihan gitu ya. Bahkan ada beberapa negara ya melarang mie instan karena efeknya, apalagi untuk penghafal aku kan biasanya tuh nggak boleh karena mengganggu untuk masuk ya untuk penyerapan hafalan dan sebagainya. Jadi kurangi instan kurangi makanlah makanan yang istilahnya alami ya, misalnya makan sayur, buah dan teman-teman pasti angkanya memang pasti banyak yang kurang suka sayur dan buah karena dari awal si ibunya nggak suka makan sayur dan buah sehingga anaknya jarang diberikan itu, benar? Nah jadi sekarang kalian harus berubah, kalian adalah tadi ya sebagai yang bisa berubah. Iya, jadi dari awal sekarang sudah harus banyak makan sayur dan buah untuk glowing. Jadi kalau mukanya bebas jerawat, ya makan sayur dan buah. Nanti mukanya akan dengan sendirinya kinclong, glowing, ya cantik, tanpa jerawat. Tapi kalau makannya daging melulu atau karbohidrat, kadang-kadang sudahlah mie, makannya dengan nasi itu karbohidrat tambah karbohidrat. Nanti BAB-nya sebelin, susah BAB-nya gitu. Kemudian nanti untuk pola pada saat hamil ya, karbohidrat terus ya nutrisinya gimana. Jadi itu seperti life cycle. Kalau ibunya, orang tuanya, bapaknya tidak suka sayur, maka di rumah itu tidak akan ada sayur, jarang. Maka anaknya pun tidak dikenalkan dengan sayur, sehingga anaknya nggak makan sayur juga, biasa gitu. Coba kalau ada yang salah satu anggota
ikan. Jadi memang karena pola kebiasaan tadi. Jadi you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Ya, jadi kita makan itu bukan hanya halal, tapi yang bagus. Ya, jangan hanya ikut viral-viral tapi ya bagus nggak, toyib nggak, gitu kan halalan ya. Oke, iya. Terima kasih Mbak Nisa. Mungkin ke Pak Sira, Pak, bagaimana mungkin untuk bisa mengubah pola makan yang tadi sudah Ibu sebutkan bahwa memang ada yang tidak terbiasa makan sayur sehingga sampai akhirnya terbawa ke anaknya, keturunannya semua tidak makan sayur, padahal itu penting. Ditambah dengan mungkin di Kepulauan Riau ini kan adalah provinsi yang dia dominan dengan perairan. Tentu itu bisa digali dari hasil-hasilnya itu seperti ikan dan sebagainya itu. Dan juga mungkin di sini kan ada adik-adik semua yang saya yakin mereka juga pasti suka dengan makanan-makanan siap saji. Yang tentu itu tidak sehat jika dikonsumsi berlebihan. Seperti apa Pak kira-kira? Siapa di sini suka McD pakai hemat? Konsepnya nggak boleh ya terjadi pernikahan usia dini, apalagi kehamilan. Apalagi Ya, yang segini. Bisa bayarkan sayapnya, memanggil-manggil. Enak itu. Jadi seperti kata Ibu tadi bahwa kamu adalah apa yang kamu makan. Itu dari sisi kesehatan. Tapi dari sisi psikologi, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ya, dua-dua ini akan mempengaruhi tumbuh kembangnya adik-adik sekalian ya. Kalau mikirnya yang buru-buru, yang datang penyakit yang buru-buru. Kalau mikirnya yang baik-baik, tubuhnya juga baik, selera makan baik, gitu. Jadi selain kesehatan jasmani, kesehatan batin juga penting dan sangat penting. Jadi yang dikasih makan ini bukan melulu perut, tapi otak juga. Ada orang perutnya besar, otaknya kosong. Karena dia mendahulukan kesehatan jasmani daripada akal itu rohani. Ya. Jadi seimbang makan. Maka rumus hidup sehat adalah konsumsi makanan gizi yang seimbang. Kalau sudah mengerti apa itu gizi seimbang, insya Allah kalau istiqomah menjaga pasti sehat. Karena kalau sakit satu biaya mahal, ya sangat mahal. Jadi hidup sehat itu pilihan, mau pilih sehat atau sakit itu terserah masing-masing. Tapi ingat, faktor kesehatan akan sangat menentukan faktor di masa depan. Jadi lebih bagus sekarang di grup-grup itunya tuh di WhatsApp-nya gimana. Selalu sharing tentang kesehatan remaja, tentang kesehatan, soal stunting, soal pernikahan usia dini. Maka bukan hanya negara, agama pun melarang pernikahan Dua, yang laki-lakinya ada 54, alhamdulillah itu mempertahankan. Nah kadang-kadang sudah lahir pun sudah bagus. Tapi untuk dari DPRD sendiri mungkin Pak dorongan kepada pemerintah agar bisa menurunkan angka stunting sendiri sejauh ini seperti apa? Ya sekarang kan sudah ada tim koordinasi pencegahan stunting ya di tingkat sampai ke tingkat kelurahan sudah ada. Kita terus mendorong tidak hanya pemerintah, masyarakat juga untuk bersama-sama kita bahu-membahu menyebarkan informasi yang positif, yang benar tentang pola hidup sehat. Itu yang paling penting, khususnya di sekolah, di lingkungan sekolah ya. Karena nanti adik-adik ini jadi ibu rumah tangga, ini ibunya, ini bapaknya. Tinggal pilih siapa suka. Nanti jangan sekarang. Nah kalian inilah yang akan menjadi kepala keluarga, menjadi ibu rumah tangga. Kalau dari remaja sudah tidak punya literasi tentang kesehatan, bagaimana nanti membangun keluarga yang ceria, sehat, gembira seperti keluarga cemara? Jadi dari sekarang perkuat literasi kesehatan, sering membaca jurnal-jurnal kesehatan. Saya baru-baru ini bikin lomba menulis artikel Hari Kanker Sedunia.
apa yang bisa dilakukan untuk membantu orang terhindar dari kanker? Tentu dengan promosi ke lingkungan keluarga, tetangga, saudara tentang pola hidup. Jadi jaga makan ya, jaga makan. Sungguh-sungguh jaga makan. Makan itu bukan targetnya keringat, tapi ini seolah-olah kalau sudah keringat makanannya pasti sudah sehat. Jadi sulit kita mau sehat kalau kita salah mengkonsumsi makanan. Ya, apa yang masuk itu yang keluar. Kalau yang masuk makanan yang buruk, yang keluar juga pikiran yang buruk, perkataan yang buruk. Jadi kalau ada kawannya suka berkata buruk, berarti yang masuk ke mulutnya makanan. Kalau nggak buruk pasti basi. Kalau nggak mencuri makanan orang, itu makannya masuk. Kalau ada kawan-kawan itu suka berkata-kata buruk, itu aja. Ini mesti semalam makan yang buruk ataupun basi atau memakan makanan orang lain. Jadi yang keluar dari perkataannya dan pikirannya yang buruk. Oke, tentu Pak Sira sering melakukan kunjungan dan juga turun ke lapangan ke masyarakat, bertemu masyarakat. Seperti apa pola mungkin kehidupan masyarakat sendiri? Apakah sudah sesuai sehingga terlihatnya itu tidak akan menyumbang stunting? Sejauh ini seperti apa yang terlihat dari kacamata Pak Sira? Masing-masing bertanggung jawab ya. Adik-adik sekalian di lingkungannya bertanggung jawab untuk membersihkan sampah, membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, berenang ya, sampah, itu tidak bisa sejak dari apakah sampah ada hubungannya tapi kalau dengan untuk stunting? stunting dari awalnya itu sudah makanya 2 tahun pertama Kesehatannya buruk, ya. gampang terkena stunting. Kemudian untuk lingkungan-lingkungan perkampungan, pemukiman, perkotaan, itu semua memang tanggung jawab pemerintah untuk membangun ya. Kita sediakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, disediakan fasilitas. Tapi apakah pemerintah 24 jam berdiri di situ menjaga? Tidak, ini ada dinding dicoret-coretin. Ya, ada tong sampah buangnya ke parit. Jangan. Kalau lingkungan buruk itu, satu lingkungan itu semua bermasalah kesehatannya. Mungkin adik-adik tidak sadar, ada yang sering terkena flu, kena batuk. Itu virus bakteri dari sampah. Ya, lingkungan buruk itu lewat udara. Bahkan hebatnya penyakit itu ya. Corona itu dari mana dasarnya? Virus corona dari mana asalnya? Hah? Kapan dia datang ke Batam? Pakai apa ke sini? Pakai apa? Sampai ke rumah adik-adik. Kok bisa dari Cina ratusan 2,2% dulu bisa sampai ke kami? kita 17,6 sekarang 15,4. Bagaimana ceritanya? Jadi percaya nggak kalau misalnya virus yang muncul dari sampah itu mengandung zat-zat berbahaya yang kalau dia ditiupkan itu mengganggu kesehatan. Jangan bilang orang di Batam buang sampah yang kena orang Batam. Satu dunia ini bisa kena. Contohnya virus dari mana dia datang ke Batam? Tak pernah datang, tapi ada. Dan melumpuhkan semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adik-adik sekalian suka mau ada corona lagi? Biar online, biar daring. Pakai baju sekolah di atas, di bawah tak pakai celana. Oke, Bu Anissa, mungkin apakah ada masih orang tua yang mungkin menganggap bahwa stunting ini adalah aib sehingga mereka tidak mau melaporkan bahwa anak mereka ini stunting? Itu seperti apa? Iya, jadi gini, stunting itu bukan aib ya, jadi jangan sampai kayak dibully. Ya itu juga banyak juga tuh laporan yang saya terima gara-gara kita ini stunting ya. Jadi ada anak-anak yang nggak mau sekolah ya,
malu karena diejek teman-temannya stunting. Tidak demikian ya, adik-adik ya. Jadi itu makanya kenapa programnya adalah lebih baik mencegah. Kita bisa mencegah, stunting itu sangat mudah untuk sudah dicegah. Cepat sakit Kalau dari harusnya remaja yang betul kalau kita dukung ya nutrisinya kan dari tadi kalau ada ya baru di teman-teman dari lingkungan ya dengan air bersih dan juga dengan sanitasi gitu ya. Kalau misalnya si ibu memberikan ASI eksklusif tadi dengan ASI itu sudah bisa mencegah kejadian stunting. Nah, jadi kalau bicara itu aib berarti kan terjadi diskriminasi dong ya kan. Kasihan dong teman-teman yang misalnya anaknya yang satu sudah ada stunting dijadi bahan bulian, itu juga bukan itu tujuan kita ya. Jadi saya sekali lagi tegaskan, stunting itu bukan aib, tapi kita lebih bagus mencegah stunting. Nah, stunting itu terjadi tadi gagal tumbuh karena nutrisi, bukan kayak penyakit misalnya HIV/AIDS atau penyakit karena yang yang sesuatu yang karena seksual dan sebagainya gitu. Jadi tidak jangan sampai menjauhi anak-anak yang stunting, itu juga salah dong ya. Ya, stunting itu kan tadi dari nutrisi tadi ya, dan anak-anak itu perlu juga dukungan gitu. Jadi makanya dari awal saya bilang apa yang terjadi anak-anak yang sudah terlanjur stunting tetap kita berikan stimulasi, tetap kita berikan edukasi seperti itu supaya dia tidak dibantu, jangan sampai diatur ke dalam kondisi yang lebih parah gitu. Jadi tidak masalah gitu, artinya bukan harus dijauhi atau diskriminasi. Tadi saya bilang kan diejek, jadi bahan ejekan itu juga salah. Bahkan ada ibu-ibu yang minder gara-gara anaknya dibilang stunting nggak datang ke posyandu, ada seperti itu mah. Itu kan bukan tujuan kita, nggak seperti itu. Jadi memang saya juga selalu mengingatkan jangan sampai juga kita anak-anak yang seperti ini nanti malah menjadi bahan ejekan dan sebagainya. Itu juga perilaku yang salah. Tetap kita lakukan pembinaan, tetap kita lakukan intervensi dan bergerak bersama-sama, karena nanti ke depan juga akan menjadi teman-teman kita ya generasi. Tetapi tadi yang sudah stunting yang harusnya tadi bisa kalau nilainya dapat 100 ya dia paling hati-hati ramah dulu dengan masalah istilahnya seperti itu. Kemudian dia juga rentan untuk nanti sakit-sakitan gitu ya. Sebenarnya penyakit-penyakit yang tadi virus ya, kemudian penyakit jantung, penyakit kegemukan dan sebagainya. Jadi bukan dia menular, stunting itu nggak menular. Jadi kalau berteman dengan anak stunting nggak akan nular jadi stunting ya, kecuali bikin perkumpulan stunting. Tapi tidak menular. Jadi jangan kita mematahkan semangat. Nanti adik-adik ini kayaknya udah terlanjur stunting enggak gitu, tapi harus dicegah dari sekarang. Makanya dengan ayo coba bawa ke posyandu dicek nih, kok nggak naik, kok benar nggak nih, sesuai nggak dengan kurvanya? Ya kan ada tuh kurva pergerakannya di KMS itu. Kalau dia hijau, alhamdulillah berarti adik saya sesuai umurnya nih dengan tinggi badan yang diharapkan. Jadi ada aturannya, jadi dia standarisasi, ada aturan-aturan khusus untuk menetapkan si anak ini stunting atau tidak. Itu ada pengukuran tersendiri yang sudah distandarisasi oleh WHO dan Kementerian Kesehatan. Jadi jangan give up ya teman-teman gitu loh. Oke pemirsa, yang warna-warna tetap di catatan redaksi. Terima kasih pemirsa yang masih di catatan redaksi. Baik, Pak Sina, Bu Arisa, mungkin tadi kita sudah berbincang-bincang terkait stunting, banyak sekali informasi yang sudah disampaikan kepada pemirsa Batang TV dan juga adik-adik semua yang di sini. Mungkin kita berikan waktu kepada adik-adik mungkin yang ingin bertanya terkait stunting tadi. Mungkin untuk saat ini saya beri waktu untuk 5 penanya dulu. Oke. Coba Mas yang di belakang adik, Ya, maju deh, ke depan adik. Ya, depan. Sebutin nama dulu ya. Saya Bintang Kalina IPA 3. Tips gimana cara supaya bebas stunting dan tips gimana cara saya supaya bebas
Oke, mungkin dijawab dulu semua pertanyaannya. Tapi nanti Silakan. jam Mungkin tadi ada yang bertanya makan dari ya. Ada harapan penting. Baik, tadi dari Ade Bintang. Bagaimana kita terhindar dari stunting dan juga sukses seperti Bapak? Ya, terima kasih Mas Bintang. Mas Bintang ini sudah bebas dari stunting. Tinggi badannya, berat badannya ideal. Ini mesti banyak penggemar di sini. Kalau tim sukses itu pertama hati-hati dengan waktu ya. Hati-hati dengan waktu. Karena waktu ini bisa menjadi pembunuh. Kalau kita misalnya lebih banyak menghabiskan waktu di masa muda untuk sesuatu yang sia-sia, tidak bermanfaat. Waktu tidak menunggu. Jadi bagaimana kita menghabiskan waktu itu yang akan menentukan kesuksesan di masa depan. Saya kasih contoh gini. Anak-anak muda ini selalu mengambil pilihan muda di masa muda, kemudian mengambil pilihan sulit di masa tua. Apa pilihan muda di masa muda? Tidur-tiduran, makan terlambat, tidak mau belajar, tidak mau sholat, main-main. Itu mudah tidak dilakukan? Mudah. Waktu muda mengambil pilihan mudah seperti itu, maka di masa tua akan mengalami kondisi pilihan yang sulit, tidak berpenghasilan, sulit berkeluarga, sesak napas. Ya. Tapi kalau di masa muda dia mengambil pilihan yang sulit, apa itu pilihan yang sulit di masa muda? Belajar yang tekun, ibadah tepat waktu, konsisten, rajin bertanya, rajin belajar. Itu sulit tidak? Sholat subuh, bangun tepat waktu, sulit tak? Kalau anak muda yang mengambil pilihan sulit di masa mudanya, dia akan ketemu mudah di masa tua. Di masa tua, dia sudah mengerti akan berada di mana, menjadi seperti apa. Ya, dunia sudah di tangan. Karena semua pilihan yang sulit sudah diambil di masa. Itu stunting adik-adik ya. Nah, maka nanti lihat teman-temannya bisa lihat ya, ada di jalan. seperti misalnya ya Kalau ada yang malas-malas, kayak mau rebahan, suka baperan. Nah, lihat nanti di masa tuanya. Biasanya orang seperti ini akan ketemu sulit di masa tua. Jadi kalau mau sukses di depan saat dewasa misalnya, sekarang pun bisa sukses. Tahu kan apa beda sukses intelektual dengan sukses konvensional? Saya sudah cerita tadi. Sukses intelektual itu sukses yang menggunakan pendekatan sains dan ilmu. Itu sukses intelektual. Kenapa Ronaldo dibayar mahal? Karena ketika dia mengambil tendangan bebas, dia sudah menghitung berapa kecepatan angin pada saat itu, cuaca, kondisi lapangan, jarak diameter antara bola ke gawang, di mana posisi di bola yang itu semua pakai ilmu tidak? Makanya kita, kalau kalian dikasih tendangan bebas, asal tendang aja, gol syukur, tak gol tak apa-apa. Kenapa Ronaldo itu bisa sehat dan main sampai umur 35 tahun? Dia makan bakso kan? Ya, ini cita-cita ingin jadi atlet profesional, gizi tidak dijaga, latihan tidak dijaga. Ya, jadi jangan iri kalau ada orang seperti Ronaldo, Valentino Rossi, ya, Messi. Messi itu ada nongkrong di warung ya, kopi-kopi. Apa kerjanya? Tahu yang
penyanyi yang mahal itu? Di mana hebatnya? Sebelum dia nyanyi hebat, begitu lampu mati dipanggil namanya, itu satu stadion macam mau kiamat teriak. Betul? Itulah kenapa orang 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan 10 juta dia mau keluar untuk bayar konser. Apa penyanyi ini? Dia tidak jaga makan? Apa dia tidak berlatih? Latihannya lebih kejam dari kalian. Kenapa? Karena penghasilan dia juga lebih kejam dari kalian. Sudah ngerti maksudnya? Sudah ngerti? Kamu mau sukses berlatih. Kamu dibayar murah. Ukuran tubuhnya ya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Jadi persiapkan. Kemudian diri. apalagi? Kemudian Tapi perkembangan. yang terakhir ini saya mau bilang, jangan pernah berpikir bahwa sekolah kuliah untuk cari kerja ya. Sekali lagi jangan. Karena orang yang tidak sekolah, tidak kuliah pun bisa kerja. Ya. Rumus hidup itu bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Biar orang yang berkeringat membayarkan kerjaan kamu, yang berkeringat baru dibayar orang. Ya, maka jadilah orang cerdas, tapi yang berakhlak, beradab, beretika. Apa beda mesin tadi teknologi 4.0 dengan akal yang 5.0? 4.0 tidak punya akal pikiran, dia tidak tahu mana baik mana buruk. Tapi orang berakal 5.0 dia memadukan antara ilmu pengetahuan dan adab. Itu. Bintang, gimana jawabannya? Oke, terima kasih ya Bintang pertanyaannya. Oke, selanjutnya mungkin yang ingin bertanya, silakan. Oke. Kan saya Bintang dari kelas 11 IPA. Saya mau bertanya, orang yang terkena stunting itu apakah dia terindikasi buat orang yang terkena stunting, apakah dia terindikasi dwarfism juga karena bentuk visi mereka relatif sama atau dua hal yang berbeda? Terima kasih. Oke, mungkin buat saya kita menjawab Dwarfism itu salah satu tadi statement adiknya di sini dong. Dwarfism itu salah satu kelainan tulang ya, kelainan tulang. Jadi beda dengan stunting. Enggak, itu biasanya genetika, dari genetiknya. Jadi itu beda dengan stunting, ya. Itu sudah kelainan dalam patologis, dalam istilah tulangnya gitu. Jadi beda dengan stunting. Ya, perawakannya sama. Bahkan mungkin lebih pendek lagi dwarfism daripada karena stunting yang saya bilang, tapi itu beda. Itu salah satu contoh dari patologi atau kelainan dari tulang yang diakibatkan dari genetika. Biasanya dari lahir, ya seperti itu, atau penyakit tulang yang lainnya seperti itu. Jadi beda, sangat beda itu, ya. Ya, tambahan. Yang siapa? Oh, kalau misalnya dia bisa, kalau dari secara tumbuhnya sudah kena. Kan kita bicara tumbuh dan kembang. Tumbuh itu kan ke atas ya, kembang itu bukan ke samping ya. Kembang itu adalah dari keterampilan skillnya, motoriknya. Jadi bisa saja sih kalau misalnya dia sudah cacat lahir, istilahnya itu kelainan genetika, disabilitas, dia dengan kelainan tadi, kemudian dia ditelantarkan, bisa saja jadi dia combo. Ya sudahlah dwarfism, kemudian dia kena. Nah ini juga masuk kategori yang resiko. Tetapi kalau misalnya dia dilakukan seperti biasanya, dia sebenarnya biasa, normal, tapi hanya karena dia terlahir dengan tadi kelainan tulang sehingga dia menjadi kerdil gitu aja. Tapi secara ininya dia normal, gitu kan? Supaya memang kalau misalnya secara tumbuh dia sudah ahli pertumbuhannya. Di perkembangannya dia bisa menjadi orang yang ini skillnya gitu. Memang sesuatu yang mirip tetapi itu beda. Nah jadi makanya saya dari awal tadi sudah bilang stunting pendek, tapi yang pendek belum tentu stunting. Ya, kan kalau misalnya B.J. Habibie ya, ada beberapa kan yang pintar, jadi ya
harus dibedakan. Bapak. Mungkin selanjutnya ada Apakah anak pendek bisa dibilang stunting, tetapi sementara di sekolah banyak mendapatkan prestasi? Terima kasih. Oke. Jadi ini pertanyaannya hampir sama ya dengan yang tadi gitu ya. Yang kalau misalnya anak-anak dengan yang sudah tadi pendek itu kan juga kita lihat dia sesuai standar apa tidak ya pengukurannya gitu kan. Kalau misalnya dia memang sudah dikategorikan memang sudah tadi yang terlanjur tadi stunting, kemudian dia prestasi ya secara banyak dia dapat penghargaan, kemudian dia pintar, itu bukan kategori yang stuntingnya ya. Berarti dia tahap perkembangannya itu sudah bagus, kognitifnya sudah cukup bagus ya, ditandai dengan prestasi. Apalagi kalau anaknya sehat ya, yang ditakutinya juga selain itu kan nanti dia sering sakit-sakitan, makanya nanti kayak gimana dia nanti besarnya. Tapi kalau misalnya dia memang sudah berprestasi ya, kemudian akademisnya juga bagus, kemudian pola nutrisinya juga bagus, itu juga mungkin karena tadi istilahnya jatuh dalam yang stunted yang tadi, yang bukan karena stunting itu. Jadi ada memang kategori-kategori, bukan hanya sebenarnya penilaian awal itu memang paling tinggi badannya, tapi diikuti juga perkembangan tadi. Nah, yang kita takutkan adalah sudahlah dia gagal tumbuh, gagal kembang, kemudian dengan penyakit tertentu. Makanya intervensi tetap dilakukan. Jadi anak yang stunting itu tetap bisa diberikan intervensi, tetap diberikan semangat, motivasi ya. Nah, tadi seperti itu. Cuman tadi kapasitas yang maksimal seharusnya bisa diinikan dengan orang-orang normal, bahkan yang lebih IQ-nya dia tidak bisa mencapai itu. Nah, makanya saya bilang kalau misalnya ada yang pendek tapi pintar ya seperti almarhum B. Habibie, kemudian banyak lagi kan yang itu ya dia kategorinya bukan, jatuhnya dia tidak ke stunting karena perkembangannya semua normal. Yang stunting itu kategorinya ialah secara fisik tadi seperti itu, kemudian diikuti dengan gagal kembangnya, kemudian penyakit-penyakit penyertanya, kemudian dia sakit-sakitan, kemudian dia obes, males, nggak bisa belajar dengan baik, kemudian skillnya juga kurang, gitu seperti itu. Jadi kalau ini nggak masuk dalam kategori, tapi bukan berarti ya udahlah kita biarin aja lah, enggak gitu. Jadi dari awal kita sudah mulai, karena kapasitas otak itu juga tinggi badan atau postur juga mempengaruhi di kapasitas. Kalau kita ada RAM-nya berapa RAM gitu ya, kalau seperti itu. Oke, terima kasih ya dari pertanyaannya. Selanjutnya siapa yang Kalau dari secara luarnya, ya, kemudian dari dalamnya, kognitifnya, ya, pikirannya, tadi di awal dan barusan juga Ibu ada mengatakan bahwa anak stunting itu memiliki penurunan kecerdasan. Tapi apakah itu menutup kemungkinan dia bisa menjadi anak yang pintar dan cerdas suatu saat nanti? Yang pertanyaan dari saya. Terima kasih. Jadi apakah dia tidak menutup kemungkinan menjadi anak yang pintar dan cerdas di suatu ya. Jadi gini, kembali lagi yang saya jelaskan ya, bahwa kalau misalnya kita punya kapasitas nih ya dalam satu air minum ya, dalam satu air minum kita punya misalnya di sini ada berapa? 200 misalnya sini 220 mili ya, 220 mili itu kalau orang yang stunting dia nggak bisa mencapai 220 mili ini ya, karena dia sudah terganggu di dalam proses perkembangan kognitifnya. Paham ya? Dia paling ya istilahnya cuma kita mungkin 180. Nah seperti itu kalau dianalogikan dengan tadi ya seperti ini. Sehingga memang untuk anak yang sudah stunting ya akan sulit ya. Jadi memang karena apa? Karena tadi saya bilang RAM-nya nggak sama, kayak kecepatannya udah berbeda. Nah ini kenapa tidak bisa anak yang sudah kapasitas di otaknya itu ya dia tuh sudah standarnya sudah berbeda dengan standar normal
gitu yang ditakutkan. Jadi sampai istilahnya dia mati-matian pun istilahnya ini ya enggak, kecuali ya tadi keberuntungan. Ya kalau kita bicara keberuntungan beda lagi nih ya, keberuntungan. Nah makanya kenapa anak-anak generasi sekarang harus belajar betul-betul, harus memenuhi nutrisi yang betul-betul. Karena kalian dan ke depan kita akan ada namanya generasi sandwich. Ya, sekarang udah tahu nggak generasi sandwich? Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Ini nggak pernah dengar, ini pernah. Apa tuh generasi sandwich? Nggak tahu. Generasi yang nanti dia juga akan bekerja dan memenuhi kebutuhan baik diri sendiri maupun orang tua dan adik-adiknya. Banyak sekali generasi sandwich sekarang. Jadi dia menumpuk, sandwich itu kan menumpuk tuh. Nah seperti itu. Jadi ya jangan sampai jadi beban keluarga lah gitu ya. Jangan menggunakan waktu luang yang dengan anfaedah dan sebagainya. Nah seperti ya analogi saya tadi gitu, tidak bisa mencapai maksimal. Nah, karena makanya stunting itu kita cegah. Ya nggak bisa semerta kecuali tadi kalau dia masuk, misalnya mau masuk DPS itu dia keberuntungan yang beruntung ya, itu di luar dari itu ya. Tapi kalau secara medis, secara ininya nggak bisa. Oke, terima kasih Naura pertanyaannya. Oke, mungkin yang terakhir ya ini ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rafi Putri dari kelas 1. Saya nomor 1. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan nutrisi apa saja yang penting. Saya ingin bertanya, vitamin apa yang cocok untuk mencegah stunting? Vitamin. Oh ya, terima kasih. Nanti siapa tadi namanya? Monika ya, bertanya banget ya. Jadi vitamin apa gitu ya? Vitamin apa untuk mencegah stunting? Kalau untuk vitamin tersendiri tadi ya, sebenarnya multivitamin semuanya ya. Saya nggak bisa bukan hanya vitamin A, vitamin B, vitamin C, tidak. Jadi tadi isi piring gizi seimbang ya, di gizi seimbang. Vitamin itu ada dua macam. Vitamin yang memang datang bawaan dari makanan yang kita makan. Jadi ada misalnya ikan itu sudah ada vitaminnya. Misalnya di buah udah ada vitamin, ada juga vitamin yang sifatnya suplementasi, itu beda lagi. Misalnya dijual-jual di pasaran, vitamin B kompleks, ada vitamin C yang udah pasar. Jadi ada dua macam tipe vitamin. Yang lebih bagus adalah vitamin yang kita langsung makan, buah yang segar, sayur yang segar sudah ada vitamin kompleks semuanya di situ. Ada asam aminonya kalau yang di protein ya, di hewani. Nah, jadi semua zat-zat gizi vitamin A, B, C, D, K, J, banyak lagi kan vitamin itu ada di makanan yang itu tadi. Dengan yang saya bilang, satu porsi makan itu harus ada nasi sebagai perintah, kemudian harus ada protein hewaninya. Pilih terserah hewan itu apa proteinnya, coba sebutin. Ikan, ayam, daging, kambing, ya. Kemudian ada protein dari nabati apa? Ya, tempe. Ya, kemudian harus ada sayur, sebutin. Ya, bayam, apa lagi? Kangkung. Ya, brokoli. Satu lagi adalah buah. Apel, terus pisang, nangka, jambu, jeruk. Kemudian apa susu? Wah, sudah komplit. Itu sudah bintang banget itu. Setiap hari kalau dikonsumsi, insya Allah kalian akan pintar. Kalian juga akan menjadi orang-orang yang siap untuk melahirkan generasi yang pintar. Dan karena sudah terpola, bakalan anak-anak kalian nanti juga akan kalian melakukan seperti itu, bahkan mungkin lebih dong, ya kan? Makanya saya bilang vitamin, kalau dibilang vitamin enggak, jadi semuanya itu ada kompleks semuanya, ya. Yang penting semuanya terpenuhi nutrisi kita. Makan sekarang sudah mulai berpikir, oh aku mana nih protein nabatiku? Nggak usah yang mahal, ya, tapi rutin, ya dikit-dikit aja, nggak apa-apa. Jadi buahku mana, sayurnya mana, nah seperti itu. Jadi khusus yang vitamin untuk meningkatkan tidak ada. Jadi semua mendukung. Jadi kerja vitamin itu masing-masing. Vitamin A yang untuk mata, ya untuk vitamin C untuk daya tahan tubuh, ya kan? Semuanya ada kerjanya masing-masing. Untuk fungsi ini masing-masing itu. Jadi kalau dia bekerja sama, maka akan membuat kita menjadi optimal kesehatannya seperti itu. Iya. Terima kasih Monika atas pertanyaannya. Mungkin untuk dua penanya lagi. Aja. Tes
Perkenalkan, nama saya Rafania Maudi dari kelas 11 MIPA 2. Pertanyaan saya, itu kan tadi udah banyak cara pencegahan stunting dari remaja, misalnya tadi disebutkan bahwa mungkin data stunting di Kepri ini saat ini sudah bertambah dari terus kan udah tuh dari kita, maksudnya udah dari remajanya. Terus kenapa ini tuh masih berlangsung lama gitu loh Bu pencegahannya? Kayak kan tablet tambah darah itu sekitar saya SMP itu udah dibagiin. Terus kenapa prosesnya itu masih berlangsung lama, dan kalau misalnya udah ada target itu kapan kira-kira kita mencapai zero stunting? Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaannya juga bagus ya. Kenapa kan sudah kemarin programnya sudah jalan gitu ya, tambah darahnya sudah, tapi kok masih belum tercapai gitu, masih kok belum bisa zero stunting ya. Jadi pertanyaannya bisa untuk Pak Sila juga nih. Pertanyaannya sangat-sangat ini ya, apa namanya tuh ke depan nih, visioner ya gitu ya, pertanyaannya berat nih. Jadi selama ini kita lakukan ya, sudah dari SMP katanya minum tablet tambah darah, rutin nggak? Nah jujur ya, nggak rutin. Nah ini salah satu juga, salah satu kita sudah capek-capek sosialisasi ya memberikan ini, tapi kembali lagi ya sih yang sasarannya sendiri juga bahan satu. Nggak apa-apa, ini jujur ya, itulah kondisi di lapangan. Satu, sudah kita berikan edukasi, sudah ayo Bu, periksa kesehatan, ayo ke posyandu, nggak datang. Ya itu kenapa ngeyel-ngeyel masih belum mau ikutin pemerintah, program pemerintah, itu salah satunya. Kemudian yang keduanya itu tadi ya tenaga kesehatannya, kemudian fasilitas-fasilitasnya yang mendukung ya. Kemudian ini kan jangka panjang masalah untuk stunting. Seperti adik-adik ini, kenapa dari awal kami memberikan tablet tambah darah? Kan langsung belum punya anak kan ini, masih berapa lama lagi nanti kira-kira 10 tahunan lagi. Nah artinya baru kita bisa melihat nanti setelah itu. Makanya ini jangkanya memang nggak instan untuk adik-adik sekarang ini ya, jangkanya nggak langsung tiba-tiba kita intervensi langsung, tapi bisa dilihat dari hasil yang tadi data yang tadinya 6 ribuan menjadi 4 ribuan sudah turun, yang tadinya kita 17,6 secara riset ya, secara riset besar nasional sudah menjadi 15-an, walaupun cuma 2% itu sangat-sangat bagus sekali. Kita nomor 4 yang terbaik loh se-Indonesia. Artinya ada progres itu, tapi mungkin tidak langsung cepat deh ya. Jadi ini bagus pertanyaannya. Salah satu tadi sudah kita berikan ini, ternyata bisa caranya sendiri. Udahlah kita nggak usah minum, ada, usahlah gitu. Adalah kita nggak ikutin anjuran pemerintah. Mungkin cara ditambahin mungkin sama Mbak Sira. Tadi kita zero stunting gitu ya. Untuk mencapai sampai kepada tahap zero stunting ya, ini pekerjaan yang berat, sangat berat, tapi mungkin nggak mungkin. Makanya harus ada kerjasama antara pemerintah sama masyarakat. Dikasih tablet diminum, jangan dibuang. Program-program himbauan pemerintah ikuti, cuci tangan ya, mesti berpakaian yang bersih, lingkungan di rumah harus senantiasa bersih ya, kesehatan keluarga itu diprioritaskan. Itu semua upaya yang bisa kita lakukan untuk menuju zero stunting. Terus setelah stunting ini zero, apakah kebodohan zero? Hah? Mana lebih bahaya, kebodohan atau stunting? Dua-duanya mengancam masa depan negara.
Jangan bilang kita terbebas dari stunting. Saya memang tak kena stunting misalnya, tapi kamu bodoh, geblek. Itu juga merugikan tidak hanya negara, keluarga, generasi sandwich. Negara ini terpaksa menaikkan harga BBM supaya mengurangi beban anggaran. Yang disubsidi ini siapa? Orang kaya, orang miskin. Makin banyak orang miskin, makin banyak enggak subsidinya. Jadi kalau kalian nanti sudah bisa keluar dari kemiskinan, maka uang negara bisa digunakan untuk yang lain daripada mensubsidi. Itulah maka pemerintah ini mau kalian semua cerdas, pintar, berkualitas, produktif, sehat, supaya beban negara tidak berat. Kalau miskin itu beban negara apa? Kasih beras, kasih BLT, berobat gratis, sekolah kuliah gratis, gitu ya. Semakin tahun semakin meningkat kemiskinan, makin berat uang negara untuk mensubsidi itu. Jadi zero stunting ini kerjasama dua pihak, pemerintah, masyarakat. Stunting itu menyebabkan kebodohan, ya, tapi tidak stunting pun bisa terpapar virus kebodohan. Ya, jadi sama-sama harus kita waspadai, karena kebodohan itu ternyata tidak selalu disebabkan dari dalam diri. Ingat, tidak selalu kebodohan itu, tidak ada orang yang mengajarkan bodoh, nggak ada. Itu selalu lebih dominan dipengaruhi oleh sesuatu yang di luar diri. Apa itu? Lingkungan. Coba cek lingkungannya, toksik tidak? Ada hukum ada ini, kalau pernah dengar soal ilmu, enggak, hukumnya namanya law attraction, pernah dengar? Law attraction, belajar itu. Kalau dari sekarang ini ada sekalian mau belajar hukum alam semesta yang disebut dengan law attraction, insya Allah nanti ke depan ya pribadinya lebih berkualitas. Law attraction itu hukum yang mengatur soal daya tarik. Kamu kalau sedang duduk-duduk dengan orang yang sedih, kemalangan, ketawa apa nangis? Pergi takziah orang meninggal, sampai di rumahnya orang nangis-nangis, apa kamu ketawa senyum dia? Lah, kamu kenapa ikut sedih, ikut nangis? Itu bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena energi kamu ditarik ke situ. Itu namanya energi tarik menarik. Kalau ada teman ketawa, kamu ketawa nggak? Tadi ada nggak yang sendiri aja ketawa? Waktu saya bilang toksik, ketawa semua. Karena yang satu ketawa, yang lain ikut. Kalau yang satu goblok, yang lain ikut. Kalau yang satu malas belajar, yang lain ikut. Kalau yang satu rajin, yang lain ikut. Kalau yang satu sukses, yang lain ikut. Jadi untuk mempersiapkan pribadi yang berkualitas, nomor satu ingat, ada hukum yang mengatur law attraction. Kenapa menguap menular? Karena energi dia menarik kita untuk ikut menguap. Kalau satu mengantuk, semua mengantuk. Itu law attraction. Maka selalulah berada di lingkungan yang kira-kira menarik energi positif. Menarik energi positif. Kumpul sama orang yang rajin baca, gitu. Kita juga ikut rajin baca. Tapi kalau berkumpul dengan orang yang sudah nongkrong, bicara yang buruk-buruk, selalu ngomong begini, ada
perkataan yang ini bisa menimbulkan bencana besar. Tidak mampu dan tidak mau. Nah, ini dua kalimat yang menghancurkan generasi ini. Tidak mampu, tidak mau. Soekarno-Hatta kalau tidak mau melampirkan negara ini merdeka nggak? Mungkin merdeka, tapi tidak jelas kan. Jadi kalimat tidak mampu, tidak mau, tidak bisa itu energi negatif. Kamu kalau kumpul di situ, kamu satu kolam jadinya. Kamu ke depan menjadi orang yang tidak mampu dan tidak bisa. Selalu melihat hambatan sebagai halangan, kamu gagal. Jadi mulai sekarang terapkan hukum Warren Jackson. Kalau saya bergaul sama dia, tambah pintar, tambah goblok ya. Oh, tambah pintar bergaul. Oke? Jawabannya Pak Cira dan juga Bu Anissa. Oke, terima kasih Rafa. Nama saya dari 1141 izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf tadi dari Bu Anissa itu menjelaskan salah satu upaya stunting adalah mengurangi makanan instan. Tapi di mana gizi rakyat mau terpenuhi, sedangkan bantuan dari pemerintah itu selalu instan, beras dan telur. Dikarenakan saya masih siswa, tidak mengetahui bagaimana program di dalam pemerintah. Apakah ada upaya lain, bantuan selain instan telur? Sekian, terima kasih. Oke, sebelumnya mohon maaf Pak Cira dan juga Bu Anissa, mungkin karena waktunya terbatas. Jawab, ya. Mungkin dimulai dari Bu Anissa itu. Baik, Adek, terima kasih ya pertanyaannya, bagus banget ya, jeli ya. Jadi kenapa katanya nggak boleh makan mie instan, tapi kok diberi bantuannya mie instan? Karena itu juga salah satu kekurangan kita pertama. Tapi ya ingat bahwa program itu kita lakukan karena efektivitas dan efisien. Kalau kita berikan berupa yang lain itu agak sulit, apalagi pada saat yang bencana nih. Kita bicara bencana, saya tidak bicara kalau bantuan-bantuan yang instan yang bukan bencana. Yang diberikan adalah pada saat bencana, benar ya? Kalau nggak bencana nggak ada tuh yang namanya kita berikan bahan pokok seperti beras ya dan sebagainya, sembako ya kita berikan. Tapi biasanya itu adalah bantuan-bantuan yang sifatnya kayak yang ya situasional atau insidental ataupun bencana-bencana tadi. Karena apa? Satu efektif. Pada saat kita memberikan itu udah kemasan, karena untuk efektif tadi. Pada saat pemberian bantuan itu kan kita ke pelosok-pelosok tuh, makanya supaya efektif diberikanlah yang sudah kemasan. Nah kemasan yang bisa sementara untuk kondisi darurat itu ya itulah ya instan dan sebagainya, susu juga seperti itu. Tapi kalau untuk yang dianjurkan kalau dalam kondisi tidak yang darurat itu adalah bahan pangan lokal, jadi memasak sendiri. Nah seperti itu mungkin itu juga kekurangan kalau misalnya nanti ke depan mudah-mudahan ada formula yang memang khusus dibuat ya tanpa yang tadi pakai MSG. Mungkin ada instan yang menggunakan bahan-bahan yang tidak menggunakan MSG. Mungkin itu saja. Mungkin bisa masukkan juga buat kami. Tetapi untuk konsepnya adalah memang untuk efektivitas dan efisiensi. Pada saat pengiriman itu distribusi sudah terpacking dengan rapi dan pada saat ininya sudah diterima juga dengan aman lah seperti itu. Terima kasih ya tadi. Ada lain bantuan selain tergantung kondisi ya. Kalau dia bencana alam atau force majeure itu kan nggak sempat dibuatkan rendang. Rendang masaknya lama, sementara korban ini sudah tidak sabar menunggu karena dia tidak punya alat-alat lagi untuk menyiapkan makanan ya. Dan disitulah kenapa mie instan ini hadir untuk mengisi hal-hal seperti itu. Ini yang punya ide tentang bisnis instan ini orang cerdas. Kita ini hidup di negara. Dia bilang misalnya terjadi kebakaran, gempa bumi,
ini masyarakat pasti sedang butuh makan, sementara untuk memasak nasi itu peralatan tidak ada karena hancur dan sebagainya, tidak mungkin dapat menyiapkan makanan dalam kondisi darurat. Muncul satu orang cerdas yang melihat itu sebagai bisnis. Makanya siapa yang cerdas, dia yang menggenggam dunia. Sampai sekarang mie instan itu menjadi perusahaan yang paling tinggi profitnya ya. Nah, saya bahas dari situ dulu. Mie instan. Nah, kenapa pemerintah menganjurkan mengurangi makanan instan, termasuk mie instan? Tapi kalau ada bantuan-bantuan, mana ngasih mie instan? Ini ada tidak satunya kata dengan perbuatannya. Tidak. Nah, jawabannya adalah itu yang murah. Mau dibelikan apa? KFC. KFC. Jadi ke depan kita sudah ingatkan ya, ini sama dengan apa yang pernah dulu saya sampaikan waktu rapat dengan Badan Penanggulangan Bencana. Tidak boleh lagi ada bantuan instan kecuali bencana darurat. Covid dulu masyarakat masih bisa masak di rumah, maka tidak usah dikasih. Jadi begini maksudnya, daripada gemar memberi bantuan, kenapa tidak kita siapkan masyarakat itu bisa mandiri ya, mandiri ngerti? Mandiri. Jadi tidak lagi mengharapkan bantuan. Maka kamu ke depan jangan berkeluarga. Kalau nanti keluarga itu masuk dalam keluarga miskin, karena tiap bulan kumpul beras. Tapi masyarakat nanti dia tidak gimana ini datang beberapa beras habis tunggulah program sembako turun nah mau gitu belajar deh sungguh-sungguh, putuskan mata rantai kemiskinan di rumahmu. Kamu ini nanti yang akan mensejahterakan bapakmu, ibumu, abangmu, adikmu. Berhenti kemiskinan di kalian ya, jangan menjadi struktural. Yang diwariskan itu adalah ilmu dan harta, bukan penyakit, apalagi kemiskinan. Terima kasih pertanyaannya, Dek. Oke, mungkin yang terakhir ya Pak ini. Terakhir, oke silakan Dek. Perkenalkan, nama saya Revina, saya dari kelas 11 IPA 2. Kalau masalah stunting ini, gender manakah yang lebih rentan untuk terkena? Apa laki-laki lebih rentan atau perempuan? Terima kasih, ini guru-gurunya harus berbangga nih ya. Tepuk tangan dulu buat adik-adik. Bagus ya, anak IPA ya. Ini anak IPA, ini pintar-pintar ya. Sampai ke gender loh, jarang kok yang bertanya gender mana, laki-laki atau perempuan yang gampang terkena stunting. Nah, inilah baru pertanyaan tadi, inilah bagus ya. Jadi gini, kalau bicara gender, semuanya sama. Ya. Kalau bicara daya tahan, misalnya bahkan saya kan ngurusin dari mulai ibu hamil sampai lansia nih, kan terjadilah kematian ibu atau kematian bayi. Kalau kematian bayi atau morbiditas atau kesakitan, lebih banyak bayi laki-laki yang mati dan sakit. Kalau bicara daya tahan tubuh, ya, daya tahan tubuh itu perempuan lebih survive. Baik laki-laki, baik anaknya, baik anak-anak perempuan, bayi perempuan sampai anak perempuan lansia itu lebih survive. Makanya lebih banyak lansia perempuan daripada laki-laki. Lebih banyak perempuan daripada laki-laki karena survive-nya perempuan lebih banyak. Ya, jadi dari pengalaman kami kalau untuk kerentanan gampang rapuh justru laki-laki. Ya, bahkan kasus bunuh diri lebih banyak laki-laki. Benar, ini data. Ya, ini data ya. Jadi ya, satu ya.
tambahan aja. Jadi kalau bicara stunting itu untuk secara ininya hampir sama, hampir berimbang untuk yang laki-laki ataupun yang perempuan. Tapi itu bagus pertanyaannya, kenapa? Nanti untuk kedepannya ibu calon-calon yang perempuan itu kan nanti harus diintervensi lagi dong pada saat nanti kalau dia menjadi remaja ya, menjadi hamil. Tetapi kalau dari proporsi itu hampir sama laki-laki dan perempuan. Tapi kalau bicara kerentanan, angka surveinya perempuan lebih survive, artinya lebih banyak laki-laki yang menjadi korban ya, bukan korban, artinya lebih jatuh kepada kondisi kesehatannya dibanding kalau yang saya sakit laki-laki dan perempuan lebih survive perempuan, lebih lama untuk survive-nya daripada laki-laki. Seperti itu, karena mungkin kita sudah diberikan, walaupun perempuan itu dengan air matanya ya, benar ya, suka sedih tapi survive gitu ya, bertahannya lebih kuat, strong gitu ya, daripada seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, yang bertanya cukup ya. Karena kita sudah berada di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sirajudin yang telah hadir dan juga Ibu Anissa yang telah hadir juga. Saya ingatkan kembali kepada pemirsa Batang TV bahwa program catatan redaksi ini terselenggara kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan anggota DPRD Provinsi Kepri, Bapak Sirajudin dan juga Batang TV. Saya Putri Yulianti Amini, sampai jumpa di catatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.